Baik, kita lanjutkan. Tadi terpotong. Maaf. Eh, Tadi kita sampai kepada reaksi-reaksi yang dihasilkan untuk setiap opsi yang ada di dalam soal ini. Nah, pertanyaan yang sempat belum terjawab yaitu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kalsium nitrat itu berbentuk larutan, KCl juga berbentuk larutan, PbI2 berbentuk endapan, KCH3COO berbentuk larutan, NaCl, KNO3, CuSO4, dan HNO3 semuanya berbentuk larutan. Nah, di samping ini Bapak berikan tabel tentang senyawa-senyawa yang mengandung ion tertentu yang mudah larut dalam air dan sukar larut dalam air. Ya, ini ada sekitar 11 ion yang mengandung yang kalau ada senyawa yang mengandung ion-ion ke-13 ini nanti bisa larut, sukar larut, dan mudah larut. Contoh misalkan ini, kalsium nitrat. Di dalam senyawa kalsium nitrat ini mengandung ion nitrat atau NO3. Nah, menurut tabel ini, senyawa-senyawa yang mengandung ion nitrat itu semuanya mudah larut, tanpa kecuali, gitu ya. Jadi, karena kalsium nitrat ini tergolong senyawa yang mengandung nitrat, maka di dalam air dia akan berbentuk larutan atau tidak mengendap. Ya. Yang kedua, misalkan ini KCl. Di dalam KCl ini mengandung ion Cl-. Nah, kita lihat klorida ini, ya, senyawa yang mengandung klorida ini semuanya mudah larut. Ya. Hanya untuk kasus ini ada beberapa senyawa yang sukar larut. Apa saja? Ya, ini dia senyawa yang sukar larutnya itu adalah AgCl, Hg2Cl2, PbCl2, dan CuCl. Ya. Karena KCl ini tidak termasuk ke dalam pengecualian, maka KCl ini di dalam air nanti akan berbentuk larutan. Berikutnya ini PbI2. PbI2 ini mengandung ion I, nantinya itu mengandung ion I nanti kalau terion dalam air itu. Jadi Pb2+ dan I-. Nah, senyawa-senyawa yang mengandung I- atau ini ion iodida, ini semuanya mudah larut, pada umumnya mudah larut, tapi ada pengecualian, yaitu AgI, Hg2I2, Vbi2, dan CuI. Nah, PbI2 ini termasuk ke dalam senyawa yang dikecualikan. Oleh karena itu, PbI2 ini ada dalam bentuk endapan. Dengan catatan tentu saja pada saat Qsp dari PbI2 ini melampaui harga Ksp-nya. Berikutnya, ini kalium asetat atau CH3COO-. Ini kalium asetat ini nanti kalau terion menghasilkan K+ dan CH3COO-. Nah, senyawa-senyawa yang mengandung ion asetat ini semuanya mudah larut tanpa kecuali, ya, gitu ya. Jadi oleh karena itu KCH3CO ini di dalam air ini akan berbentuk larutan. Berikutnya NaCl. NaCl ini mengandung Cl-, ini mudah larut dan tidak termasuk ke dalam senyawa yang dikecualikan. KNO3 juga sama, di sini merupakan senyawa yang mengandung NO3-, ion O3- ini mudah larut tanpa kecuali. CuSO4 ini mengandung ion sulfat atau SO4-2-. Ini mudah larut kecuali BaSO4, SrSO4, dan PbSO4. Karena ini senyawa CuSO4 ini bukan senyawa yang dikecualikan, maka ini pun di dalam air nanti akan berbentuk larutan. Dan terakhir ini HNO3. Nah, HNO3 tadi sudah kita tahu bahwa senyawa-senyawa yang mengandung ion nitrat atau NO3- semuanya itu mudah larut. Ya, jadi saya kira pertanyaan tadi bagaimana kita cara menentukan senyawa ini dalam air itu berbentuk larutan ataupun endapan, kita bisa menggunakan tabel ini diantaranya itu ya. Dengan menggunakan tabel ini kita bisa menentukan bahwa senyawa tadi itu berbentuk larutan atau berbentuk endapan. Ya, mungkin tabel ini belum sempat kita singgung pada pembahasan terbentuknya endapan. Ya, tapi jadi dengan demikian ini merupakan pengetahuan baru bagi kalian tentang reaksi-reaksi yang menghasilkan endapan. Baik, itu saja yang perlu saya jelaskan untuk soal nomor 2 ini. Untuk soal nomor 3 kita lanjut pada slide berikutnya.